Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak ibu yang soleh-solehah? Ibu selalu berdoa kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar IPA ya, masih dengan Bu Penny. Pada video pembelajaran minggu lalu, kita sudah membahas mengenai organ pencernaan dan proses pencernaan pada manusia. Nah, anak-anak, untuk pembelajaran hari ini kita akan membahas mengenai gangguan pada organ pencernaan manusia. Apa kalian ada yang pernah mengalami sakit perut, buang-buang air besar, atau perih dan sakit saat telat makan? Ayo, ada yang tahu itu karena apa? Ya, betul, karena organ pencernaan kita itu mengalami gangguan. Nah, di sini hari ini Ibu akan menjelaskan gangguan-gangguan dan faktor apa saja sih yang mempengaruhi gangguan pada organ pencernaan manusia. Materi pembelajaran yang akan kita bahas yang pertama itu tentang penyebab gangguan organ pencernaan pada manusia. Yang kedua yaitu penyakit-penyakit atau gangguan-gangguan pada organ pencernaan manusia. Dan yang ketiga, bagaimana sih cara merawat organ pencernaan manusia? Nah, hari ini kita akan bahas semuanya. Nah, anak-anak, perlu kalian ketahui bahwa ada penyebab gangguan organ pencernaan manusia. Yang pertama yaitu jika kita pola makannya tidak teratur ya. Yang kedua, jika kita sering terlambat makan juga bisa mengakibatkan gangguan pada organ pencernaan. Yang ketiga yaitu kurang mengkonsumsi makanan berserat seperti buah dan sayur. Makanya kita harus banyak mengkonsumsi makanan-makanan yang berserat seperti buah dan sayur. Kemudian yang keempat itu mengkonsumsi makanan yang mengandung kuman atau bakteri, karena belum tentu makanan yang kita makan itu bersih. Kemudian yang terakhir yaitu terlalu banyak mengkonsumsi makanan-makanan pedas dan asam, sehingga membuat perut kita sakit dan bisa membuat kita sakit mah atau asam lambung. Nah, itu semua adalah penyebab gangguan organ pencernaan pada manusia. Kemudian untuk materi yang kita akan bahas selanjutnya yaitu gangguan pada organ pencernaan. Yang pertama yaitu ada gangguan atau penyakit gigi berlubang. Yang kedua yaitu ada sariawan. Yang ketiga sakit mah. Yang keempat diare. Yang kelima radang usus buntu. Yang keenam yaitu sembelit. Nah, Ibu akan jelaskan satu persatu gangguan-gangguan pada organ pencernaan. Gangguan atau penyakit yang pertama yaitu gigi berlubang. Gigi berlubang merupakan kerusakan bagian gigi luar dan gigi dalam sampai membentuk lubang, sehingga dapat menimbulkan rasa nyeri saat mengkonsumsi makanan. Gigi berlubang disebabkan oleh penumpukan bakteri pada mulut, kemudian kita sering mengkonsumsi makanan yang manis, serta kebersihan mulut yang tidak terjaga. Sehingga kita perlu pemeriksaan gigi dilakukan secara rutin ya, selama 6 bulan sekali. Kemudian kita pun harus menyikat gigi 2 kali sehari. Kemudian sariawan. Sariawan adalah luka atau peradangan di bibir dan di dalam mulut yang dapat menimbulkan rasa sakit dan merasa tidak nyaman. Kemudian sariawan itu dapat disebabkan karena tergigit atau kesalahan dalam menyikat gigi. Biasanya disebabkan juga
karena infeksi jamur atau bakteri dan juga kekurangan vitamin C. Gangguan yang selanjutnya yaitu MAH atau radang lambung. MAH merupakan peradangan pada lambung yang disebabkan karena asam lambung yang dihasilkan di lambung yang berfungsi untuk mencerna makanan itu terlalu banyak sehingga dapat melukai lambung. MAH atau radang lambung itu ditandai dengan lambung terasa pedih dan mual. Hal ini disebabkan karena pola makan kita yang tidak teratur, kemudian terlalu banyak mengkonsumsi makanan yang pedas dan juga asam. Nah, penyakit yang selanjutnya yaitu penyakit diare. Penyakit diare ditandai dengan buang air besar secara terus-menerus dan juga feses yang encer. Hal ini disebabkan karena adanya bakteri yang menyerang usus, kemudian karena kebersihan makanan yang buruk dan juga terlalu banyak mengkonsumsi makanan yang pedas atau asam, sehingga bakteri baik yang ada di dalam usus besar kita itu tidak bisa membusukkan sisa makanan kita. Kemudian penyakit apendisitis atau radang usus buntu. Penyakit radang usus buntu itu disebabkan karena umbai cacing atau apendik mengalami peradangan. Peradangan tersebut disebabkan karena ada sisa-sisa makanan yang masuk pada apendik dan membusuk. Gangguan yang terakhir yaitu sembelit atau konstipasi. Sembelit merupakan penyakit yang menyebabkan susah buang air besar karena kekurangan serat. Gejala penyakit sembelit adalah susah buang air besar. Penyakit ini disebabkan karena makanan yang kita makan kurang berserat atau kita jarang makan sayur dan buah ya, makanya kita juga bisa konstipasi atau sembelit. Nah, serat yang ada di makanan itu dapat membantu penyerapan air di usus besar. Jika kadar serat yang ada di dalam tubuh kita berkurang, maka sisa makanan juga kurang menyerap air sehingga sisa makanan menjadi padat dan susah dikeluarkan. Nah, anak-anak, itu semua adalah penyakit-penyakit atau gangguan pada organ pencernaan manusia. Sistem pencernaan pada manusia itu merupakan bagian yang penting yang perlu kita jaga agar berfungsi maksimal. Karena tubuh kita memperoleh nutrisi melalui sistem pencernaan. Jika sistem pencernaan kita baik, maka penyerapan nutrisi akan maksimal sehingga tubuh menjadi lebih sehat dan kuat. Nah, sekarang bagaimana sih cara menjaga alat atau organ pencernaan pada manusia? Yang pertama yaitu kita makan makanan yang bergizi seimbang. Yang kedua, makan secara teratur. Kemudian, minum air putih dalam jumlah yang cukup banyak. Mengkonsumsi makanan yang berserat supaya kita tidak sembelit. Kemudian membiasakan mengunyah makanan sampai halus agar mudah dicerna oleh lambung. Menghindari makanan yang terlalu panas dan dingin. Kemudian menjaga kebersihan gigi dan mulut dengan cara menggosok gigi secara teratur supaya kita tidak sakit gigi atau gigi berlubang. Kemudian mengurangi makanan yang terlalu mengandung banyak gula seperti permen dan juga coklat. Kemudian mencuci tangan sebelum makan supaya bakteri atau kuman itu tidak masuk bersama makanan. Kemudian yang terakhir yaitu menjaga kebersihan alat-alat makan kita. Nah, itu semua adalah
cara-cara menjaga alat atau organ pencernaan pada manusia. Nah, anak-anak, setelah kita mempelajari atau membahas mengenai penyebab gangguan pencernaan manusia, kemudian jenis-jenis atau contoh-contoh gangguan pencernaan manusia, kemudian bagaimana cara menjaga organ pencernaan manusia. Nah, sekarang untuk evaluasinya yaitu kalian membuat poster cara menjaga organ pencernaan pada manusia. Kalian buat semenarik mungkin. Setelah selesai, kalian foto, kirim ke WA Bu Feni. Kalian foto beserta kaliannya ya, poster beserta kaliannya. Nah, untuk pengumpulan poster paling lambat dikumpulkan hari Jumat ya nak. Alhamdulillah, untuk pembelajaran hari ini telah selesai. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Tetap semangat meskipun kita tetap atau masih belajar di rumah. Ibu yakin kalian bisa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.